Di balik pintu rumah yang tampak tenang, terkadang tersimpan rahasia kelam yang tak terbayangkan. Seorang wanita, hidupnya tampak biasa. Seorang ibu, seorang teman, seseorang yang hanya ingin kembali merasa dicintai. Tapi di tengah harapannya untuk menemukan awal yang baru, takdir justru menuntunnya pada akhir yang tragis. Cinta berubah menjadi bahaya, kepercayaan menjadi jebakan, dan rumah yang dulu hangat kini menjadi saksi dari kekerasan yang tak berperasaan. Tidak ada tanda peringatan, tidak ada teriakan yang terdengar, hanya kesunyian dan jejak darah yang menceritakan segalanya. Kadang kejahatan tak datang dari luar, tapi dari orang yang paling kita percaya. Inilah dia kisah dari Sheila Haigmeister. Ia bukan seorang tokoh terkenal, tidak ada nama besar yang melekat padanya, tidak ada kemewahan dalam hidupnya, tapi di lingkungan kecil tempat dia tinggal, semua orang mengenalnya sebagai sosok yang hangat, lembut, dan sangat mencintai keluarganya. Namanya Sheila Ray Haigmeister. Lahir pada 17 April 1953 di Texas, Sheila tumbuh sebagai gadis sederhana dengan hati yang penuh kasih. Ia menyukai seni, musik, dan hal-hal kecil yang membawa ketenangan. Setelah lulus SMA di Kansas tahun 1971, ia melanjutkan pendidikan ke Fort High State University. Di sana, ia bertemu dengan pria yang kelak menjadi suaminya, yaitu Bill Hagmeister. Mereka menikah di tahun 1974 dan membangun keluarga kecil yang penuh harapan. Dari pernikahan itu lahirlah dua putra, yaitu Jason dan Aaron. Sheila mendedikasikan hidupnya untuk keluarganya. Ia bekerja di bidang kesehatan, bukan sebagai dokter, tapi sebagai seorang teknisi informasi medis di St. Francis Health Center. Ia tak pernah berada di sorotan, namun kehadirannya sangat penting. Ia bekerja di balik layar, mengelola catatan medis, dan membantu memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan yang layak. Di mata teman-temannya, Sheila adalah orang yang selalu datang pertama saat ada yang membutuhkan. Ia aktif di paduan suara gereja, pandai membuat perhiasan, melukis dengan cat minyak, dan gemar menghias rumahnya dengan sentuhan hangat dari tangannya sendiri. Hidupnya sederhana dan ia tidak pernah meminta lebih. Setelah 33 tahun pernikahan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan pun terjadi. Suaminya, Bill, tiba-tiba memutuskan untuk pergi. Ia meminta cerai, mengatakan bahwa cinta mereka sudah lama hilang. Ketika mendengar keputusan Bill, dunia Sheila seakan runtuh. Ia tidak hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan arah hidup. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa kini terasa sunyi dan dingin. Meski begitu, ia berusaha bangkit. Ia mencoba menerima kenyataan, membesarkan hatinya, dan menjalani hari-hari dengan harapan kecil bahwa suatu saat semua akan baik-baik saja. Sheila tidak tahu, perjalanan untuk mencari kebahagiaan baru akan membawanya ke arah yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Tahun demi tahun berlalu sejak perceraian itu, Sheila mulai terbiasa hidup sendiri. Ia bangun pagi, berjalan dengan anjing kesayangannya, bekerja dengan tenang dan mencoba menutup luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi kesepian itu tidak pernah benar-benar pergi. Rumahnya yang dulu penuh suara kini hanya berisi gema langkah kakinya sendiri. Kadang ia duduk di sofa sambil menatap foto keluarga di dinding, mengingat masa-masa di mana tawa anak-anaknya mengisi setiap ruangan. Di tengah keheningan itu, Sheila mulai berpikir mungkin sudah waktunya ia mencoba sesuatu yang baru. Ia ingin merasa dicintai lagi. Dengan bantuan saudara perempuannya, ia membuat profil di situs kencan online. Itu adalah dunia yang asing baginya. Layar penuh foto, pesan dari orang-orang tak dikenal, dan kata-kata manis yang bisa membuat siapapun merasa istimewa.
Wanita itu menulis dengan polos. Wanita sederhana, penyayang hewan, mencari teman bicara yang tulus. Tidak butuh waktu lama sampai seseorang menjawab. Namanya William John Strong, seorang pria tampan dari Florida 15 tahun lebih muda darinya. Kata-katanya lembut, penuh perhatian, dan setiap pesan terasa menenangkan untuk Sheila. Sheila tersenyum lagi, ia mulai menunggu pesannya setiap malam. Membaca ulang percakapan mereka, seolah setiap kata menjadi obat penenang bagi jiwanya yang kesepian. Namun perlahan percakapan itu berubah arah. William mulai menyinggung hal-hal pribadi, lalu meminta foto-foto yang lebih berani. Sheila ragu, tapi rasa ingin menyenangkan seseorang membuatnya menuruti permintaan itu. Ia tidak tahu, di balik layar itu mungkin bukan pria yang ia bayangkan. Jason, putra sulungnya yang masih tinggal bersamanya, memperhatikan perubahan sang ibu. Ia tidak suka, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan pria itu. Dan mungkin juga dengan cara ibunya mempercayai seseorang yang belum pernah ia temui. Ketegangan mulai terasa di rumah itu. Percakapan yang dulu hangat, kini sering berakhir dengan pertengkaran kecil. Jason merasa ibunya mulai menjauh. Sheila merasa anaknya terlalu mengatur. Dua jiwa yang seharusnya saling melindungi, kini perlahan saling menjauh. Sheila hanya ingin bahagia, tapi kebahagiaan itu tanpa ia sadari sedang membawa langkahnya semakin dekat menuju bahaya. Hari itu, tanggal 10 September 2011, Topeka, Kansas. Cuaca cukup cerah, angin berhembus pelan melalui jendela rumah kecil di pinggir kota. Tidak ada tanda apapun bahwa hari itu akan menjadi akhir dari segalanya. Sheila menghabiskan paginya dengan rutinitas biasa, memberi makan anjingnya, menyiapkan sarapan, dan berbicara singkat dengan putranya, Jason. Jason tinggal di ruang bawah tanah rumah itu. Sekilas semua tampak seperti hari-hari biasanya, tapi bagi Sheila ada beban kecil di hatinya. Malam sebelumnya, ia sempat berbicara dengan seorang rekan kerja tentang rencananya untuk meminta Jason keluar dari rumah. Ia mencintai anaknya, tapi hidup bersama Jason sudah tidak mudah. Suasana di rumah semakin sering kacau. Sekitar pukul 11 lewat, Jason mengatakan bahwa ia akan keluar sebentar. Sheila hanya menjawab pelan, mungkin ia masih kesal dengan pertengkaran kecil yang terjadi semalam. Setelah pintu tertutup, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi setelah itu. Tapi ketika Jason kembali ke rumah, sekitar pukul 4 sore, rumah itu tidak lagi sama. Di ruang tengah, ia menemukan genangan darah. Tubuh ibunya tergeletak di lantai dan tidak bergerak lagi. Lehernya terikat tali nilon tipis, ada luka di kepala, dan di tangannya tampak bekas perlawanan. Ia segera menelpon 911, suaranya terdengar terguncang, mengatakan bahwa ibunya mungkin sudah tidak bernapas lagi. Polisi tiba beberapa menit kemudian, rumah itu segera dipasangi garis kuning. Tidak ada pembobolan, tidak ada jendela yang rusak, dan tidak ada barang yang hilang. Tapi di setiap sudut rumah, mereka menemukan jejak darah di tangga menuju basement, di pintu kaca menuju taman, bahkan di meja komputer. Tubuh Sheila menunjukkan tanda-tanda kekerasan luar biasa. Lebih dari 90 luka, sebagian besar di bagian kepala dan di dadanya. Namun, penyebab kematian bukanlah luka-luka itu. Ia metong karena dicekik perlahan hingga tidak bernapas lagi. Sementara dunia luar melihat seorang ibu yang penuh kasih, di dalam rumah itu telah terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Polisi tidak menemukan tanda pelaku dari luar, tidak ada pintu yang dibuka paksa, dan tidak ada jejak kaki dari orang asing. Artinya pelakunya kemungkinan besar adalah seseorang yang Sheila kenal, seseorang yang ia percayai sepenuh hati. Malam itu berita tentang kematian Sheila menyebar di lingkungan mereka. Semua terkejut, tak ada yang percaya bahwa wanita sebaik itu berakhir begitu tragis. Bagi penyidik, misteri itu baru saja dimulai. Dalam waktu singkat, semua kecurigaan akan mengarah ke satu nama. Nama yang paling tidak ingin mereka dengar. Nama itu adalah Jason Hagmeister, putra kandung Sheila sendiri. Polisi awalnya enggan percaya, sulit membayangkan seorang anak tega melakukan hal sekejam itu pada ibunya.
tapi setiap bukti yang ditemukan mengarah kepadanya. Saat petugas melakukan olah TKP, mereka melihat sesuatu yang janggal. Jason dalam wawancara awalnya menyebutkan dengan detail barang yang hilang, yaitu komputer, uang tunai, dan beberapa perhiasan. Padahal polisi belum memberitahu daftar barang yang hilang. Di mana ia tahu? Saat ditanya, Jason menjawab dengan gugup. Katanya, mungkin menebak, tapi bagi penyidik jawaban itu terasa aneh. Polisi kemudian mengambil sampel DNA Jason. Beberapa hari kemudian hasilnya pun keluar. DNA Jason ditemukan pada tali nilon yang digunakan untuk mencekik Sheila. Ia langsung dipanggil lagi untuk diperiksa. Polisi menatap matanya dan bertanya pelan, "Jason, bagaimana DNA kamu bisa ada di tali itu?" Jason menunduk lalu menjawab, "Mungkin karena kami tinggal serumah, bisa jadi karena cucian yang sama." Tapi penyidik tahu jawabannya tak masuk akal. Mereka mulai menggali lebih dalam ke komputer, telepon, dan kebiasaan Jason selama ini. Dari sana mereka menemukan sesuatu yang lebih gelap dari sekedar motif uang. File-file yang mencurigakan di komputernya menunjukkan sisi lain Jason yang tak diketahui ibunya. Di saat bersamaan, surat-surat aneh mulai muncul. Surat itu dikirim ke media lokal, ke kantor polisi, bahkan ke teman keluarga. Isinya pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai pembunuh Sheila Hagmeister. Dalam surat itu, si penulis menggambarkan detail yang belum pernah dipublikasikan. Ia mengaku menghabisi Sheila karena dendam pribadi. Bahkan, ia menulis petunjuk lokasi tempat ia menyembunyikan senjata yang ia gunakan. Polisi sempat terguncang, apakah mungkin mereka salah orang? Tapi kemudian satu demi satu kejanggalan mulai terbongkar. Surat itu menggunakan kertas yang sama dengan yang ditemukan di kamar Jason. Pola ketikan di komputer yang digunakan untuk menulis surat sangat identik. Dan rekaman kamera keamanan di penjara daerah menunjukkan Jason sedang mencari lembar jadwal kerja seseorang dari tempat sampah. Detail yang kemudian muncul dalam salah satu surat tersebut. Ini bukan kebetulan. Jason menulis surat-surat itu sendiri. Ia mencoba mengalihkan kecurigaan. Tapi justru dari situlah polisi mendapat kepastian. Di balik wajah sedih seorang anak yang kehilangan ibunya, tersembunyi pikiran yang sangat dingin dan rencana yang tak seorang pun dapat menduganya. Setelah kebenaran itu terungkap, polisi tak lagi ragu. Mereka datang ke rumah itu, rumah tempat Sheila dulu tersenyum. Ini menjadi saksi bisu dari kebohongan yang ia rawat. Jason ditangkap tanpa perlawanan. Ia tidak menolak, tidak marah, dan juga tidak menangis. Di ruang interogasi, ia hanya berkata, "Aku tidak membunuh ibuku." Tapi dunia di sekelilingnya sudah berhenti percaya. Sidang dimulai, ruang pengadilan dipenuhi tatapan dingin, sebagian iba, sebagian lagi marah. Jaksa mengungkapkan segalanya tentang surat-surat palsu, tentang DNA di tali nilon, dan tentang uang asuransi sebesar $200.000 yang menunggu di balik kematian Sheila. Lalu saksi mulai berdiri satu persatu. Seorang penari klub bersaksi, ia sering melihat Jason datang ke tempatnya, berbicara tentang ibunya yang telah mati sambil tersenyum. Ia bahkan menunjukkan tato di lengannya, bertuliskan satu kata dari bahasa Jerman yaitu Leid. Artinya, "Aku mencintaimu ibu," katanya pelan. Tapi cinta macam apa yang tega mencekik seorang ibunya sampai mati? Dua bartender lain maju. Mereka bersumpah Jason pernah mengaku membunuh ibunya. Awalnya mereka pikir itu lelucon, sampai ia menggenggam lengan mereka dan menatap lurus ke mata. Lalu berkata, "Aku serius." Di hadapan juri, semua rahasia terbuka, surat palsu, uang, dan kebohongan. Dan di tengah semua itu, sosok Sheila yang hanya ingin memulai hidup baru terhapus oleh anak yang ia rawat dari sejak lahir. Pada 3 Februari 2015, juri memutuskan Jason Hagmeister bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup dengan minimal 50 tahun sebelum ia bisa menghirup udara bebas. Jason hanya menunduk, tidak menyesal, dan tidak menatap siapapun. Di bangku belakang, ayahnya menatap kosong, sementara adiknya Aaron, seorang polisi, menunduk,
mencoba menerima bahwa saudaranya sendiri adalah pembunuh ibunya. Sheila Haikmeister tak lagi ada, tapi namanya tetap hidup dan kisah tentang cinta seorang ibu dan pengkhianat yang datang dari rumahnya sendiri. Inilah kisah Sheila Haikmeister, sebuah kisah tentang cinta, kepercayaan, dan bagaimana kebaikan bisa berakhir tangan orang yang salah. Kalau kamu menyukai kisah-kisah kriminal seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jaga kesehatanmu dan tetap waspada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya.